warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masturoh, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membacakan materi yang akan saya sampaikan, yaitu isu-isu kontemporer Islam terorisme. Pengertian isu kontemporer. Isu kontemporer adalah sebuah isu yang lahir dan berkembang pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an. Isu lahir karena perubahan bentuk baru dari ancaman dan pengamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya dan biasa disebut dengan agenda baru. Pengertian Islam dan terorisme. Terorisme adalah paham yang mengedepankan kekerasan, kriminalitas, dan intimidasi. Dan dalam bahasa Arab disebut surat Al-Ihrab, istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk melawan musuh Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak beranggapan bahwa mereka dari Barat menganggap banyak yang tidak beragama Islam dianggap sebagai musuh umat Islam itu sendiri kepada selain penganut Islam. Dan kejadian ini mengakibatkan Islam yang berubah menjadi ideologi kekerasan. Dari itu sendiri, bahwa Islam yang biasanya menjadi rahmatan lil alamin dan sekarang berubah menjadi laknatan lil alamin. Jenis-jenis terorisme. Menurut Firmansyah, beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut. Irasional terorisme. Irasional terorisme adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat. Yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation, pengorbanan diri, dan madness, kegilaan. Pengorbanan diri ini kerap menjadi para pelaku teror melakukan aksi ekstrim seperti bom bunuh diri. Kriminal terorisme. Kriminal terorisme adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini, termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam. Politikal terorisme. Politikal terorisme adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai politikal terorisme sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. State terorisme. Istilah state terorisme ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman. Banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elit. Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku. Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu.
Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama. Revolusioner, motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, baik fi'li maupun qauli, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.